segera ke sana. Iya, Bu. Itu Rizky ya? Itu Rizky kan? Bukan, bukan Mas. Ini partner bisnis saya. Mungkin aku nggak percaya itu pasti Rizky. Aku lihat handphone kamu. Lihat. Jangan Mas, Mas, enak aja kamu ambil handphone saya. Tolong, tolong. Kamu lihat. Tolong, Pak Satpam, tolong. Ini apa-apaan sih? Tadi sangka orang aku ngerampok kamu lagi. Aku mau lihat. Lepaskan handphone saya. Lepaskan. Leni. Tolong, Pak Satpam. Tolong, Pak. Ada apa ini? Hah? Pak, orang ini, Pak. Orang ini mencuri handphone saya. Leni, enggak. Pak, saya itu hanya... Lihat buktinya, Pak. Dia pakai handphone saya kan? Sini handphone saya. Leni. Sekarang Bapak ikut kami ke kantor. Ayo. Apa-apaan sih? Ayo. Leni. Aku cuma mau lihat. Itu handphone kamu. Jangan banyak bicara. Sekarang Bapak ikut kami ke kantor. Dan Ibu harus jadi saksi di kantor. Ya? Iya, Pak. Bawa dia dulu, Pak. Saya menyusul. Ayo. Pak, ya. Pak. Ayo, Leni. Pak, tolong cepetan, Pak. Ki, kamu tahan ya, Ki. Kamu sabar. Besok aku akan datang lebih pagi lagi. Ya, dah. Kalau aku putus lagi. Kenapa, Zah? Kalau aku putus, Mah. Maafin aku ya, Mah. Aku nggak sengaja. Nggak apa-apa, kan bisa dibenerin. Biar Mama yang pegang aja ya. Mama sekarang mau ke kantor Papa. Siapa tahu di jalan ada toko perhiasan. Makasih ya, Mah. Mama pergi dulu ya. Hati-hati, Mah. Rizky, kamu ngapain sih ngelakuin hal ini? Harusnya tadi kamu biarin aja perampok itu ngelukain aku, Ki. Kamu lihat keadaan kamu sekarang kayak gini. Rizky bangun, nah. Ini Mama, sayang. Rizky kenapa? Kenapa Rizky bisa begini? Bangun, sayang. Bu Adi, tolong tenang dulu. Bu Rizky habis diobatin. Bagaimana saya bisa tenang? Lihat putra saya seperti ini. Ada apa, Amir? Apa yang terjadi? Saya benar-benar minta maaf, Bu. Ini semua gara-gara saya. Apa? Putra saya begini gara-gara kamu? Tadi saya di toko perhiasan, Bu. Dan tiba-tiba perampok masuk, ngambil semua barang-barang di toko perhiasan itu. Dan perampok tuh nyandra saya, Bu. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Rizky datang. Rizky nyelamatin saya. Dan Rizky malah tertembak kayak gini, Bu. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Apa? Rizky begini gara-gara melindungi kamu. Gara-gara kamu. Kalau sampai ada apa-apa dengan putra saya nggak bakal maafin kamu. Kalau sampai ada apa-apa dengan putra saya nggak bakal maafin kamu. Rizky, kamu udah sadar, Ki? Ini Mama, nak. Mama mau ngapain Amir? Aku nggak akan pernah izinin Mama untuk sakitin dia, Ma. Utari, kenapa gelisah? Amira kemana ya, Mas? Kok belum pulang-pulang juga? Udah lama loh perginya. Paling dia ngayap dulu. Biarin aja, ntar juga dia pulang. Mas, sebenarnya anak saya itu ada masalah apa sih, Mas? Memangnya dia tuh ada salah sama Mas? Utari, kamu jangan salah paham.
Maksud aku Amira itu sekarang udah besar. Ya, jadi kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan dia. Ya, siapa tahu dia ada keperluan lain, jadi pulangnya terlambat. Begitu kan? Baiklah pemirsa, kami akan melaporkan secara langsung dari tempat terjadinya lokasi perampokan yang terjadi kurang lebih 1 jam yang lalu. Inilah hasil rekaman yang terekam oleh kamera yang terpasang di dalam toko selama terjadinya perampokan tersebut. Itu Amira itu. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, itu Amira, Mas. Ayo kita tolongin dia, Mas. Tunggu, tadi tunggu. Amira baik-baik aja kok. Tuh, dia ditolong laki-laki. Tuh. Itu kan Rizky, Mas. Anak laki-lakinya Bu Leni. Dia yang nolongin Amira. Kami melaporkan dari lokasi perampokan yang terjadi kurang lebih 1 jam yang lalu. Ya Allah, Rizky ketembak para perampok. Aku harus cari tahu keadaan dia sekarang. Man! Aman! Ngapain sih ribut-ribut? Kayak di hutan aja. Tahu, berisik. Kamisya, Rizky itu ditembak sama para perampok kan? Lihat aja beritanya. Loh, itu kan Amira. Kok Rizky bisa sama si gembel itu sih di toko Mas? Man, katanya Rizky dirawat di Rumah Sakit Merdeka. Kita kesana sekarang ya, Man. Aku khawatir banget sama keadaannya. Tidak, aku siapin mobil dulu ya. Iya, Man. Kamisya nggak mau ikut, Kak. Ngapain sih gue harus merhatiin dia? Dia juga gak pernah merhatiin gue kan? Yaudah, kalau gitu aku duluan ya, Kak. Ma. Bener nih kamu gak nyesel ngelihat Zahira jadi dekat sama Rizky? Mah, udahlah Mah. Gak usah ngomongin itu sekarang. Aku tuh lagi sebel sama Rizky. Gara-gara dia nolak aku di kampus. Rizky, buat apa sih kamu bertindak bodoh seperti ini? Buat apa kamu melindungi Amira, gadis gembel ini? Ibu-ibu tolong Bu, jangan marahin Rizky. Ini salah saya, Bu. Saya tahu ini semua kesalahan kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan putra saya, kamu dan ibu kamu, saya bunuh sekalian. Ma, Mama apa sih? Ngancem-ngancem gitu. Mama lihat sendiri kan. Aku nggak apa-apa sekarang. Mama kalau emang buat keributan doang di sini, mendingan Mama pergi dari sini, Ma. Rizky, kamu ngusir Mama. Mama panik. Mama kesini buru-buru karena kamu terluka. Kamu tuh nggak pernah ngerti perasaan Mama. Tahu nggak kamu bagaimana perasaan seorang ibu kalau lihat anaknya seperti ini? Mama sendiri juga nggak pernah ngerti perasaan aku, Ma. Ternyata selama ini Mama tahu kan gimana. Oh iya, tadi aku udah mau pergi sama Papa. Jangan-jangan Papa masih nunggu tempat tadi. Rizky mau kemana? Kamu ngapain sih, Rizky? Rizky, kamu apa di sini, Rizky? Rizky, Kamu mau kemana, Rizky? Jangan! Rizky, tunggu, Rizky. Ibu orang tua dari pasien bernama Rizky. Iya, betul. Tolong selesaikan administrasinya dulu ya, Bu. Kasir. Ya udah, yuk. Pak, tolong panggil taksi, Pak. Tujuannya kemana, Mas? Ke Cafe Delima. Mas, taksi. Rizky! Kamu mau ikut? Rizky! Papa kemana ya? Kemana ya?
Tadi aku pisah sama papa kan di sini. Kenapa papa nggak ada? Kamu cari siapa sih, Ki? Mas, lihat bapak-bapak pakai kacamata putih terus tingginya segini nggak, Mas? Enggak. Jangan-jangan papa udah pergi karena kelamaan nungguin aku. Tapi kenapa papa nggak nunggu terus? Mungkin Rusli masih tertahan di kantor satpam. Baguslah kalau begitu. Makin lama makin baik. Biar dia nggak ketemu sama Rizky. Rizky, ayo kita kembali ke rumah sakit. Luka kamu kan harus diperiksa lebih lanjut. Ini pasti gara-gara mama ya? Mama kan yang nyuruh dia pergi dari sini. Iya kan, Ma? Enggak. Mama nggak nyuruh dia pergi. Bohong, Ma. Mama nggak usah bohongin aku lagi, Ma. Sekarang Mama kasih tahu, Ma. Di mana dia sekarang? Di mana, Ma? Terserah deh kalau kamu mikir begitu. Tapi sekarang lihat, seharusnya kamu bisa buka mata. Mana papa kamu itu? Kalau memang dia betul-betul sayang sama kamu, kalau dia betul-betul ingin menemui kamu, seharusnya dia masih ada di sini. Dia pasti akan menunggu kamu berapa lama pun. Sekarang lihat buktinya, dia nggak ada di sini kan? Ayolah Rizky, apalagi sih yang kamu cari dari orang itu? Udahlah, lebih baik sekarang kamu lanjutkan hidup kamu dan lupakan dia. Enggak, Ma. Aku akan terus cari papa. Mama sekarang mendingan pergi dari sini, Ma. Karena Mama emang cuma bisa ngacauin aku, Ma. Ngacauin hidup aku, Ma. Terserah. Kamu tuh memang bener-bener keras kepala. Pokoknya sekarang Mama udah gak mau peduli sama kamu lagi. Kata pelayan di dalam, papa juga nggak kesana. Semua orang di dalam juga nggak lihat papa. Jadi papa kemana ya? Masa papa pergi gitu aja? Bukannya papa juga pengen banget ketemu sama aku? Apa betul yang dibilang mama? Enggak. Mama bilang gitu karena pasti pengen ngadu domba aku sama papa. Aku yakin kepergian papa ini pasti karena campur tangan mama. Aku akan tunggu di sini. Aku yakin papa pasti akan datang. Rizky, kalau yang dari tadi aku dengar omongan kamu sama mama kamu, kayaknya orang yang sekarang kamu cari itu orang yang dari dulu kamu cari. Iya. Tadi aku sempat ketemu sama orang itu di sini. Tapi tiba-tiba aku lihat kamu di TV. Dan aku langsung ke kamu. Dan aku lebih memilih menolong Amira daripada pergi sama papa. Rizky, aku benar-benar ngerasa bersalah banget sama kamu soal kejadian perampokan tadi, Ki. Gara-gara aku, kamu jadi kehilangan orang yang kamu cari-cari. Terus kamu jadi sampai luka kayak gini, Ki. Padahal kamu gak perlu ngelakuin ini buat aku, Rizky. Aku benar-benar minta maaf, Ki. Aku menyesal banget udah bikin kamu kayak gini. Aneh. Aku emang sedih pisah lagi sama papa. Tapi kenapa sama sekali nggak ada perasaan sesal ya? Apa karena aku melakukannya demi Amira? Amira, kamu jangan minta maaf sama aku. Kamu jangan nyesel juga. Karena aku sama sekali nggak pernah nyesel kok ngelakuin ini semua. Emang sih, kalau dipikirin tindakan aku nih kelihatan bodoh ya. Tapi kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu buat orang yang berarti kan jadi kelihatan wajar kan?